Ini dia match pembukaan kita di matchday keempat. Bermuda langsung saja Arman Osli. Ini dia pesawatnya sudah diberangkatkan dari Resipia menuju ke arah Rimdan Village. Dan sekarang kita bisa melihat teman-teman, CR League sudah bisa dipakai. Dari tadi yang pada nanya, Bang ini CR League bukan? Ya kita sudah pakai CR League dan kita sudah melihat juga beberapa tim akan segera ngedrop di drop pointnya masing-masing. Tapi ternyata kalau kita sedikit agak geser di sekitaran Riverside dan Katulistiwa udah ada 3 tim yang sepertinya saling rebutan kompon. Rans juga udah memantau satu pergerakan dari arah Dewa dan seorang Rain bakal coba ditembak juga oleh seorang Easy Peasy. Udah lumayan sekarat tapi untungnya Rain masih punya satu obstacle dan menurut gue Rain harusnya masih bisa terselamatkan walaupun memang dari segi HP yang dimiliki Rain tadi itu udah bener-bener tipis banget. Wajar ya, baru pertama ngedrop, Fast gue rasa juga belum punya. Ya, masih belum punya apa-apa juga gitu kan. Tapi yang gue lihat nih dari update CR Garena karena kemarin sempat di maintain juga. Tahan dulu, gue tahan dulu karena Roga kali ini bakal coba digempur juga oleh kawan-kawan dari Bulls yang nampaknya bakal membenteng untuk di awal-awal. Langsung ada satu player dari seorang Jet yang pastinya tidak akan bisa bergerak. Cuma bakal coba di-pop up, bakal coba dicari lagi sama seorang Ekal. Tapi tembakan balasan juga masuk ternyata dari seorang Blaze. Justru mendapatkan seorang Ekal kali ini. Terlalu asik mengincar satu player sehingga dirinya pun terbuka. Tidak ada pertahanan sama sekali. Bulls dalam posisi yang gak bagus dengan satu anggota yang terculik. Di mana kalau kita perhatikan juga Jet Capital Hagia kali ini langsung coba melihat siapapun yang bakal coba dihajar karena memang Bulls dalam jangkauan mereka Dava dengan satu tembakan yang kali ini bakal coba mengajar dari satu orang Jawi yang coba bersembunyi di balik satu keluar terlebih dahulu dan ini gak bagus tampaknya. Minim banget dari segi pertahanan tapi di sisi lain roketnya pun harus terjatuh dan langsung coba di-end. Tidak boleh terlalu lama-lama. Mereka dari masing-masing tim juga masih suka mencar-mencar nih man ya. Waduh, ini tadi posisinya dari Roga itu kan dia sendirian ya, ada di sekitaran pos dan langsung dihajar, coba dikejar oleh 4 orang sekaligus dari arah tim Bulls dan sampai akhirnya salah satu personil dari Bulls sempat keculik juga karena untungnya itu ada satu strategi yang cukup bagus dari Jet Capital lagi ya, mereka datang Fly, datang juga Ryuzi sama Dava untuk membackup Roga. Tapi sekarang kita lihat dari seorang Ryuzi udah mulai sekarat juga, tapi untungnya masih ada backup dari arah kejauhan, membuat dari seorang Sharkbay udah langsung ter-take down oleh senjata M14 dan langsung terculik. Posisinya sekarang 3 lawan 2, tapi sekarang ingat, ada West Bandit yang tadi sempat di-spill sama Bulls bakalan coba datang. Ini kabar buruk buat Jet, karena dari Skybeam sudah berhasil men-take down salah satu player dari Jet dan Ryuzi sudah tidak bisa diselamatkan. Mau nggak mau, Jet Capital harus segera menarik sejauh mungkin karena posisi dari West Bandit mulai coba mepetin ke arah Jet Capital. Tambahan juga West Bandit ini rotasinya cepat banget dari Clock Tower, dia langsung geser ke Factory dan pada akhirnya mereka bisa dapetin 1 poin kill tambahan lagi. Dan menurut gue yang jadi diuntungkan di sini adalah tim dari Bulls karena secara gak langsung kehadiran West Bandit ini membuat Bulls masih bisa aman dari terkaman Jet Capital. Itu dia ya, padahal tadi Bulls kalau kita lihat udah kehilangan satu persatu anggotanya juga, tapi berkat kehadiran dari West Bandit, pertempuran mau nggak mau harus diselesaikan secara cepat juga dan membuat masing-masing tim coba untuk berpindah tempat terlebih dahulu. Dan ini dia resiko dari Jet Capital Hagia yang mana dengan didapatkannya 3 poin kill, ini dari seorang Dava sebenarnya udah bisa mengamankan poinnya dengan coba main safe aja ya. Tapi balik lagi, Dava juga harus membangkitkan teman-temannya kembali supaya mereka bisa bermain dengan cukup gesit juga. Nah, nih buat kalian yang bertanya-tanya, Bang, cara daftarnya gimana Bang? Bingung bang, langsung aja kalian scan. Nah, kalian scan nih, ada yang namanya QR code juga. Kalau kalian scan, kalian bakal langsung masuk ke website dari upoint.id/turnamen gitu kan, dan bisa langsung daftarin tim kalian. Betul, tapi yang perlu diingat di sini adik-adik, tolong scan-nya pakai HP, jangan ke tukang fotokopi kalau mau nge-scan ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai HP, nanti kan langsung connect ke website Upoint. Tolong. Soalnya kemarin ada yang nanya, Bang ini gue scan di fotokopi gak bisa regis. Tolonglah, regisnya tuh pakai HP di scan-nya, tolong. Mohon maaf kalau Anda scan di fotokopian, jadinya kertas-kertas juga. Iya, tolong ya. Tolong. Gue cuma menjawab pertanyaan yang sempat keluar sih. Oke. Dan kalau misalkan nggak dijawab kayak
mungkin ada sesuatu yang kurang gitu. Betul. Makanya gue coba menjawab aja. Dan kita back to the game lagi. Kalau dilihat-lihat berarti posisinya kan Bulls sama Jets sama-sama tinggal satu. Yap. Tapi posisi mereka tuh sama-sama pengen ke Sentosa, ya kan? Hmm. Si Bullsnya itu lewat Parts Elektrik, sedangkan posisi Jetnya tadi lewat jembatan yang ada di Sentosa. Cuman ingat, di Sentosa tadi ada EVOS Immortal. Jadi gue rasa mereka harus sedikit agak berhati-hati. Sementara kalau kita geser di area Cape Town, di sini juga udah ada OP yang gue rasa posisi mereka masih lumayan aman ya, walaupun memang zonanya juga sekarang ini tidak lagi berpihak kepada mereka. Cuman at least karena masih zona-zona satu, jadinya nggak terlalu masalah. Beda cerita sama kayak yang ada di PIK sekarang ini. Karena di PIK kalau lu lihat baik, di sini tuh ada 3 tim yang berbeda. Ada Dewa, Bigetron, ada juga Persis Solo. Dan kalau misalkan Bigetron sama Dewa ini sempat fight, yang jadi tim yang menurut gue paling diuntungkan adalah Persis Solo. Mereka bakal bisa jadi third party yang cukup enak. Dan sekarang perangnya gue rasa nggak lama lagi akan segera pecah. Karena dari Sarang Keong pun juga udah bersiap untuk melemparkan grenade ke arah rumah bolong yang sudah dikuasai oleh Dewa United. Wah, ini bakal jadi menarik karena kalau kita ngeliat dari map yang ada, Eko seharusnya bakal hadir mendengar suara-suara tembakan di area pick kali ini dan siap untuk menjadi orang ketiga atau mungkin bahkan menjadi orang keempat. Tapi satu ledakan granat berhasil menakutkan satu orang Bolt kali ini yang nampaknya bakal ada inisiasi cepat. Coba dilaksanakan oleh kawan-kawan dari arah Dewa yang nampaknya kalau gue lihat di bawah udah terjadi suara pertempuran. Sensi harus tumbang bersama dengan satu orang Faiz kali ini terus seorang Keong bakal coba dijamkan keluar masih ada, coba diputerin terlebih dahulu. Keong sendirian kali ini bakal coba diburu sama satu player dari arah Dewa juga, dan ini dia Victor Delta pun harus ganas di tangan Dewa United. Tapi ada yang coba-coba mencuri kesempatan karena di sisi lainnya ada Persis yang coba menghajar siapapun yang terlihat kali ini, Arman. Tadi posisinya yang dilakukan oleh Dewa United itu bagus banget ya. Ketika dari Bigetron Delta udah kehilangan seorang Volt, dari Dewa United langsung coba eksekusi, nggak pakai basa-basi, mereka langsung ngeras ke arah rumah orang kaya. Makanya di situ dari Bigetron sampai menyisakan seorang Keong, dan Keong pun udah nggak bisa kemana-mana lagi. Dan pada akhirnya dari Bigetron Delta harus tereliminasi di posisi ke-12. Sementara kalau kita lihat setelah Dewa tadi sempat udah mengeksekusi tim dari Bigetron, Persis Solo langsung coba mencuri-curi kesempatan kayak yang tadi lu bilang ya. Apalagi ada satu tembakan dari itu RR9 yang langsung connect ke salah satu player Dewa dan membuat satu player Dewa tersebut tuh harus terculik. Dan bagusnya adalah dari itu RR9 tadi tuh dia pakai skill Rafael. Jadi salah satu player dari Dewa yang tadi sempat terkena down itu gak sempat buat di revive, karena lu tahu sendiri Rafael kalau misalkan udah ke knockdown kayak gitu, apalagi lu pakai senjata marksman rival kayak Baretta atau mungkin SVD, ya darah lu ngacir langsung hilangnya. Itu dia, langsung kandas secara instan juga gitu kan. Jadi bakal jadi masalah yang cukup besar juga. Dan buat kalian nih para subscriber yang ada di rumah, gue melihat-lihat, gue memantau-mantau ada pertempuran terlebih dahulu. Karena kalau kita perhatikan, EVOS kali ini bakal coba mencari mangsa. Nah, pakai jas kapital yang bakal coba diburu dan dapat tidak akan bisa bertahan. Harus tumbang di posisi ke-11. EVOS udah mulai dapetin 2 kill kali ini. Yang kalau kita perhatikan, ternyata di sisi lain sebenarnya udah ada pertempuran juga nih yang sedang terjadi gitu kan. Tapi kita masih berfokus terlebih dahulu. Bener aja, bakal ada kawan-kawan dari ROP kali ini yang bakal coba mengajar siapapun yang terlihat. Ternyata pertemuan kali ini terhadap kawan-kawan dari CSGO Boba tidak bisa dihindarkan karena memang CSGO Boba baru saja dibangkitkan anggota-anggotanya. Tapi langsung coba disambut oleh kawan-kawan dari ROP kali ini yang kalau kita perhatikan pun dari seorang Chelsea bakal coba masuk dari sisi bawah. Noten datang juga masuk ke arah mercusuar kali ini. Coba dicari, dibuka kesempatannya dan masih ada satu penahanan diri, tapi dari seorang Klunzat sudah pasti tidak akan bisa bertahan. Tidak ada senjata sama sekali. Bahkan dari seorang Topek pun hanya memegang pistol aja macam polisi India kali ini yang nampaknya bakal sedikit sulit untuk bertahan. Nah, Notennya udah datang, ketemu, bakal coba dicari. Kok hilang? Ternyata masih ada di sisi atas, gak mau turun sama sekali. Ketahuan itu dia, bakal ada satu granat juga yang bakal coba dilempar untuk pemancing terlebih dahulu. Di sisi lain, Rans juga harus kandas di posisi ke-10. Nah, dipaksa turun ya tuh. Mau kemana manis? Masih coba ngumpet lagi, masih coba tiarap lagi. Ditungguin, apakah bakal bisa? Tapi gak bisa banget kali ini. Masih bisa tiarap-tiarap gaming. Coba untuk menyamar menjadi lumut man ya. Waduh, ini Topik sih bener-bener apa ya, merepotkan serangan yang dimiliki oleh OP ya. Tapi di sini Topik kayak gak menyerah, dia masih muter-muter aja di atas mercusuar. Dan posisi dari OP ini kayaknya bener-bener susah. Kan Noten itu pengen ngelemparin grenade, pas udah dimasak pengen dilempar, Topik pindah.
begitu pula seterusnya. Dan ini membuat pertahanan yang dimiliki SES ini benar-benar kuat. Dan satu orang terakhir dari SES Goboba yaitu seorang Jasnan, kita nggak tahu posisinya ada di mana. Dan apesnya lagi adalah ketika 3 player dari SES Goboba itu tadi sempat dihidupkan kembali, mereka itu ngedropnya sama, ada di mercusuar, dan mereka mungkin lupa dan atau mungkin mereka nggak sadar kalau di bawah mereka itu ternyata udah ada satu tim dari OP Griffin yang bener-bener masih utuh dengan 4 orang. Dan lu lihat baik, dia naik sampai ke atas dengan cara manjat-manjat ketiga orang player temennya, dan sekarang mereka bisa mengeksekusi seorang topik. Tapi sekarang dari Just9 yang tersisa sendiri, kayaknya dia hampir aja ketahuan oleh player dari Dewa United. Untungnya salah satu player dari Dewa, entah itu Bams atau Rain, nggak menengok ke belakang, jadi posisi dari seorang Just9 ini masih bisa terselamatkan. Coba tadi nengok dikit aja ke belakang, gue rasa Sesgoboba bakal pulang juga menyusul di posisi ke-9. Tapi sekarang Opi setelah manjat-manjat gaming untuk menculik seorang topik yang tadi ada di atas mercusuar, mereka bakalan coba digebukin juga sama Dewa United. Tapi mungkin karena posisinya ini zona juga tidak berpihak kepada dua tim, Dewa kayak lebih memilih yaudah kita cabut aja, cari tempat yang mungkin lebih dekat sama zona, karena ini kan udah masuk zona-zona keempat, udah mulai agak sakit juga. Daripada kita maksain perang sama Opi, ujung-ujungnya kita kena damage zona, belum ketemu sama tim lain juga, dan itu kurang apa ya, jatuhnya kayak kurang, keputusan yang kurang bijak. Makanya udah kita geser aja mungkin ke sekitaran zona ya, yang ada di sekitaran kota tua. Nah itu dia ya, jadi nggak ada masalah sebenarnya kalau untuk geser sedikit-sedikit gitu kan, demi bisa mengamankan posisi juga, karena tujuannya mereka adalah mengumpulkan poin maksimal. Ingat, ini udah masuk match day keempat, dan kalau kita perhatikan nampaknya kawan-kawan dari Dewa kali ini udah melihat Opi yang coba untuk bermain di area bawah, bakal coba dihujani peluru terlebih dahulu, sedikit demi sedikit cukup menusuk. Noten bahkan udah mulai bonyok bersama dengan seorang AXT kali ini yang ternyata ampun atas tumbang, ada orang lain yang coba join. EVOS ternyata yang bakal coba join menjadi orang ketiga dan mendapatkan keuntungan 1 kill tanpa berusaha yang terlalu keras. Mereka masih bisa mencuri-curi poin. Dewa kali ini seharusnya sadar dengan kehadiran EVOS, mereka nggak boleh terburu-buru mengejar Opi untuk bermain ke arah bawah, karena kalau sampai ketahuan bermain ke arah bawah dari arah Dewa, ini EVOS bakal nyayur banget dari atas, dan pastinya gak ada kemungkinan EVOS yang bakal menguasai pertempuran dengan begitu mudahnya. Sadar akan hal tersebut, Dewa pun bakal coba melepas pertempuran sebisa mungkin, mengamankan area high ground aja terlebih dahulu, dan coba untuk melakukan setup di sisi atas. Karena menurut gua, kalau posisi udah kayak gini, apalagi dengan udah ada zona yang terlihat, gak ada salahnya lu untuk masuk setup terlebih dahulu. Tapi ternyata ditungguin bos, Opinya gak punya jalan keluar, bakal coba dihujani sama seorang Bams kali ini, dan membuat kawan-kawan dari arah Opi tidak bisa beranjak sedikit pun. Keluar memang masih ada, tapi terjepit dengan zona. Ini menjadi masalah yang sangat-sangat sulit untuk teratasi. Rain memang terkena beberapa tembakan, tapi gak terlalu berdampak karena masih memiliki medkit yang cukup banyak, plus high ground juga masih bisa diamankan oleh mereka. Bakal ada suara-suara tembakan terus yang coba diusahakan, tapi jangan terburu-buru juga, mengingat udah ada beberapa setup seperti EVOS yang masuk ke dalam zona selanjutnya. Ini bakal jadi cukup berbahaya kalau sampai Dewa dan juga tim lainnya masuk terburu-buru nih man ya. Betul, kalau mereka masuk terlalu terburu-buru ini bakal berbahaya. Apalagi di atas mereka tuh sebenarnya masih ada Persis Solo dan juga Sesgoboba, walaupun tinggal satu orang dan belum punya senjata yang cukup proper. Tapi di sini posisi dari seorang Just9 pada akhirnya ketahuan oleh seorang Raka dan membuat Sesgoboba harus dipulangkan di posisi ke-9. Sekarang Dewa sudah masuk ke tengah-tengah zona. Mereka mungkin sadar bahwa di atas dekat-dekat rumah labirin itu ada posisi dari Persis Solo, dan mereka bakalan coba nungguin mereka. Tapi tiba-tiba ada fight yang tidak diduga-duga. Bulls Esports ternyata berhasil dikembangkan oleh MK dengan adanya bantuan dari EVOS yang coba menembak dari arah atas. Sekarang kalau kita lihat posisi dari MK Dimas ini sedikit agak kesulitan ya. Lebih tepatnya posisi dari Mantap kali ini bener-bener kejepit banget. Mereka gak dapat zona, pengen masuk ke dalam zonanya udah ditungguin sama EVOS, tapi paling gak dari seorang Dimas udah berhasil menculik salah satu player dari EVOS, yaitu seorang Arul. Sehingga ini membuat jalan dari MK buat masuk ke dalam zona itu sedikit lebih mudah. Tapi hati-hati juga karena Arul di sini kayak masih coba mantekin dengan AWP yang sudah dia siapkan. Dan ini tinggal nunggu momentumnya aja sih, karena dari segi posisi zona sebenarnya EVOS ini juga gak terlalu diuntung-untungin banget ya, karena sedikit aja daerah mereka itu masih tercover dengan area zona. Apalagi di arah kanan juga masih ada Opi yang masih dipantekin juga oleh seorang Arul. Tapi mungkin Opi lebih memilih untuk menarik mundur, sehingga EVOS bakalan coba ngeras ke arah tim Mantap kali. Mantap kali ini bakal coba dihajar terus menerus. Padahal kalau kita lihat di kolom komentar sedang didukung dengan Bapak Kemas juga, yang pastinya semangatnya harusnya bangkit tinggi. Tapi sayang sekali, Mantap kali pun harus
berlanjut kali ini 6 tim. EVOS coba untuk bermain dengan cukup bersabar dengan memutar area terlebih dahulu demi memaksimalkan beberapa poin kill yang benar aja. Terlihat satu player dari arah api kali ini yang bakal coba dihajar sama 4 orang sekaligus. Keluar bakal coba di pop up. Sam Turner bakal coba masuk, langsung coba diputar-putar dulu, dan itu dia masih ada tetap keluar juga dari serang Noten, tapi hati-hati ada Skylar juga, dan nampaknya dari serang Noten mampu dikembangkan. Api Griffin pun harus menghilang di posisi yang kena. Kita masih berlanjut 5 tim, 16 orang bakal coba naik sedikit demi sedikit, di mana ada Dewa juga yang menunggu di sisi depan di daerah rumah kayu kali ini. Setup granat bakal coba dibuka, masuk dia dari granat, yang ternyata masih ada keluar juga yang bakal coba dipopang oleh kawan-kawan dari arah Dewa. Tertutup jalan masuknya, tapi bakal coba dihancurkan sama seorang Jujun dan kawan-kawan. Terbuka satu posisi, langsung coba dihajar dari area luar, tapi buat keluar juga masih ada. Di sisi lain Eko Radit pun harus tumbang di posisi kelima, dan Dewa kali ini bakal coba dihajar terus-menerus. Masuk 4 anggota dari EVOS yang tampaknya benar-benar haus akan kill. Dewa digerebek sayur, langsung coba dihajar sama seorang Jujun, dan ternyata Dewa ini pun harus kandas di posisi keempat, Arban. Waduh, ini posisi dari EVOS bener-bener lagi mengaum banget, tapi hati-hati karena Persis Solo bakal coba merapatkan barisannya. Mulai coba diberikan lemparan gini, tapi EVOS Street udah mulai sekarat. Untungnya masih ada Medkit juga, tapi sayangnya di sini pintu masuk bakalan coba ditutup dari segala arah, karena mereka juga butuh yang namanya meriset posisi. Dan kalau kita lihat di sisi lain, ternyata West Bandit juga pulang di posisi dia. Sisa 2 tim aja, apakah ini bakalan menjadi buya untuk EVOS atau mungkin dari Persis Solo? Raka, oh my god, what are you doing? Terkena pelontarnya sendiri. Sepertinya dia salah kalkulasi sehingga pelontarnya ini gagal untuk masuk ke dalam jendela. Dan coba dilemparkan sekali lagi, tapi sepertinya masih belum menghasilkan apa-apa. EVOS aku mulai menggunakan satu ras ke arah depan dengan satu double barrel sudah dipersiapkan. Mulai sedikit agak bersabar sambil menunggu momentum karena posisinya ini bener-bener sempit banget. Limbong mulai masuk ke arah rumah kayu dan sepertinya tidak ada jalan keluar, mau nggak mau harus lewat pintu, dan gue rasa Limbong bakalan memilih untuk tereliminasi, dan ini fix menjadi buya for EVOS Immortal Bayu Kodok.